dok, dia suruh bersin-bersin gitu. Kenapa ya dok? Suruh bersin-bersin banget, kayak nggak berhenti-berhenti, sehari tuh bisa berkali-kali ada. Oh, ada yang lain nggak keluhan lain? Kebetulan nggak ada sih dok, itu aja. Sesak nafas kayak gitu? Oh iya, sempet Sesak sakit juga nafas. nafasnya gitu. Malah ngerasa sakit dulu kalau misalnya naik kelas. Oh, biasanya kambuhnya tuh pas apa bu? Gak nentu sih dok, cuman kalau misalnya lagi kayak hujan, lagi dingin banget itu tuh dia malah kayak kambuh banget gitu dok, saya bingung jadinya. Kalau lagi hujan. Terus kalau aktivitas sehari-harinya ibu gimana? Kebetulan kayaknya terganggu sih dok, soalnya saya udah 4 harian gak masuk sekolah gara-gara ini dok. Ibu anaknya pernah kena ini nggak bu, debu-debuan gitu sehingga sesak nafas atau gimana? Kayaknya waktu itu di dok pas weekend itu dia bantuin saya bersihin gudang, ikut bersih sama saya, terus dari situ tuh pokoknya saya hampir sampai sekarang gara-gara itu dok kayaknya. Baik, baik ibu, kalau begitu selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu ya bu untuk menentukan ini ibu ini alergi apa nih anaknya ya. Baik, apakah ibu bersalah? Sebelumnya apa sakit nggak dok kalau itu? Enggak, ibu hanya melakukan pemeriksaan saja. Si anak nangis doang. Baik, bersedia? Bersedia. Nanti anaknya saya intubate ya. Baik, selanjutnya kita harus melakukan pemeriksaan keadaan umumnya terlebih dahulu, dari mulai cara berpakaian, dari kenyamanan, dan kontak mata dengan lawan bicara, dan apakah anaknya menangis atau tidak. Setelah itu melihat pola pernapasannya, yaitu terdapat retraction atau tidak, lalu melihat sirkulasi dan juga apakah di sini terdapat warna kulit atau tidak. Untuk keadaan umumnya nanti tuh bentar. Gejalanya sedang karena ini cukup mengganggu aktivitas sehari-hari, dan juga kita akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital terlebih dahulu, yaitu dengan pertama tekanan darahnya terlebih dahulu. Baik Ade, boleh dipinjam tangannya. Gimana caranya? Oke. Baik, untuk tekanan darahnya ini normal ya. Selanjutnya kita akan melihat sebaran atau langsung bentuk dari selama yang pasien. Selanjutnya kita lihat pada lipatan mata. Lihat aku hati puls. Ingat ya, Hati 120 kali. Ih, tadi gue nyanyi berapa ya? 120 kali kan ini? baik. Setelah itu kita akan memeriksa ininya. Puls. Kedengeran nggak? Baik, untuk
pulsnya ini itu 120 kali per menit. Selanjutnya kita akan selanjutnya itu pemeriksaan respiration, yaitu sudah dibarengi dengan tadi memeriksa tekanan darah, dan selanjutnya akan memeriksa suhu terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan mengecek suhu pada anak. Tunggu beberapa menit, lalu setelah itu didapatkan hasilnya ini adalah suhunya di 37 derajat. Lalu selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan. Di sini kita akan melihat dulu kulitnya apakah terdapat ruang atau tidak. Lalu pada bagian kepala di sini perhatikan tekstur rambutnya ini apakah rontok atau tidak, dan pada kulitnya ini bersisik atau tidak. Lalu pada wajahnya di lipatan infraorbitalnya ini bisa dilihat, mohon maaf ya Dek, nah bisa dilihat itu, dan terdapat bayangan gelap atau tidak di bawah matanya. Ini akibat statis pena yang terjadi akibat obstruksi hidung. Lalu pada matanya ini apakah matanya ini berair atau tidak, dan juga konjungtivanya ini untuk memeriksa apakah adanya edema atau hipermis. Lalu untuk cobblestone, yaitu kita dapat melihat pada bagian matanya. Punten ya Ade. Oh baik. Jadi di sini tuh bisa ditemukan gian papillary conjunctiva. Lalu di hidungnya kita bisa melihat apakah di hidungnya ini apakah jernih atau terdapat serus mucoid. Dan juga bisa dilihat dari pernapasan di cuping hidungnya dan di konkanya berwarna ungu keabuan. Nah, lalu untuk di mulutnya ini, apakah di sekitar mulutnya ini warnanya sianosis atau pucat atau kemerahan, dan didapat pada adanya ini pucat. Lalu untuk lidahnya, coba Ade, mohon maaf ya Ade, lidahnya boleh dibuka. Nah, baik, di lidahnya tidak ditemukan riwayat yang bermasalah ya. Untuk di lehernya, boleh di lehernya. Nah, untuk di lehernya kita bisa melakukan inspeksi nih, dilihat dari ujung kakinya, yaitu pergerakannya itu simetrik atau asimetris, dan juga dilihat retraksi interkostal dan subkostal. Nah, lalu pemeriksaan pada langnya ya, di sini ada suara napas vesikular, ini tuh abnormal. Jadi di sini tuh terdapat wheezing atau sesak gitu ya. Lalu pemeriksaan jantung menggunakan stetoskop ya. Baik, untuk denyut jantungnya ini reguler ya. Lalu selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada bagian perutnya, yaitu dan diauskultasi menggunakan stetoskop. Jadi di sini tuh untuk melihat apakah ususnya ini suaranya itu meningkat atau tidak. Baik, tidak terjadi peningkatan suara pada usus. Lalu setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan pada ekstremitas dulu, yaitu pada palmar dan juga pada plantar. Baik, Ade, boleh tunjukkan tangannya. Yaitu pemeriksaan pada palmar, apakah terlihat pucat atau tidak. Nah, lalu di sini kita akan melakukan capillary refill time, yaitu
capillary review time untuk melihat perfusi. Oke, baik. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada ekstremitas bawah pada kakinya. Maaf ya adek. Baik. Alhamdulillah ya Bil Alamin, pemeriksaan sudah selesai. Selanjutnya kita akan menginterpretasikan kepada orang tua dari pasiennya. Alhamdulillah Bil Alamin, Ibu, pemeriksaannya sudah selesai. Jadi tadi setelah diperiksa anak ibu ini diduga untuk diagnosis pertamanya itu mengalami asma ya Bu, karena dari paparan ini terjadi pada saat cuaca tertentu, yaitu juga terdapat sesak napas ya atau lazim ya. Nah, jadi selanjutnya mungkin akan dilakukan pengobatannya Ibu untuk selanjutnya, dan juga mungkin menghindari kalau misalkan musim dingin itu memakai jaket. Baik, apakah Ibu ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak. Baik, alhamdulillah sudah selesai. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.